Selamat pagi, sobat sehat semua. Ada ungkapan yang menyatakan hidup ini adalah pilihan. Ya, memang kadang dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Ibarat buah si malakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Dan kita harus menentukan memilih salah satu di antara dua pilihan itu. Yang dua-duanya sama-sama memiliki risiko yang berat. Nah, ceritanya begini. Semalam saya mendapat pasien seorang laki-laki usia 50-an tahun dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri yang dirasakan secara terus-menerus. Dan beliau ini kebetulan juga mempunyai komorbid sakit diabetes juga. Setelah kita lakukan pemeriksaan, dari hasil rekaman jantungnya kita temukan ada STEMI di dinding depan jantung. Artinya ada penyumbatan pembuluh darah di dinding depan jantung. Istilahnya, kalau istilah awamnya ini dibilang serangan jantung akut ya, yang risikonya sangat mengancam kematian karena jantung itu secara anatomi posisinya yang bagian depan ini adalah jantung sebelah kiri, yang sebelah belakang adalah jantung sebelah kanan. Jadi jantung sebelah kiri ini kerjanya demikian berat karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga ketika terjadi penyumbatan di situ, angka risiko kematiannya sangat tinggi. Yang kedua, dari hasil ronsennya juga kita temukan ada pembengkakan jantung dan infeksi di paru-paru sebelah kanan juga. Jadi sudah ada tiga faktor risiko ya. Dia punya sakit diabetes, gulanya tinggi, ada pembengkakan jantung. Yang ketiga yang sangat mengancam nyawa adalah terjadi penyumbatan jantung sebelah kiri. Nah, pilihan di antara tiga masalah ini yang paling urgent dan sangat mengancam nyawa adalah penyumbatan jantung ini sendiri. Jadi itu yang harus diselesaikan pertama kali. Dan pilihan pertama yang terbaik tentunya ya tinggal pasang ring. Ya, setelah kita motivasi pasien, ternyata pasien ini masih bimbang menentukan pilihan karena kebetulan sekali beliaunya ini kebetulan juga pengakuannya seorang pekerja kasar, dan kebetulan besok ini dia sudah ada janji untuk kerja di suatu tempat. Sementara sang istri, dia hanya ditemani oleh istrinya. Sang istri juga bingung, tidak bisa mengambil keputusan. Ya beginilah istilahnya kalau seorang laki-laki sebagai kepala keluarga yang memegang kendali penghasilan utama, ya akhirnya kedudukan istri ya ngikut istilahnya apapun keputusan suami. Kalau orang Jawa bilang swarga nunut neraka katut, itu istilahnya. Setelah melalui perdebatan panjang, diskusi yang lama, dan akhirnya pasien ini meminta pulang, ingin berubah jalan saja. Nah, sementara saat ini keputusan dari BPJS sendiri, ketika pasien itu ada indikasi untuk rawat inap dan pasien menolak atau istilahnya pulang atas permintaan sendiri, biaya itu tidak akan di-cover oleh BPJS. Jadi akan berlaku sebagai pasien umum. Nah, kita tahu sendiri dalam pemeriksaan lengkap di UGD ya, sudah kita cek darah lengkap, kita dilakukan ronsen, rekam jantung, itu memerlukan biaya paling tidak 2 jutaan lebih. Jadi ada dua problem utama ini. Satu pilihan, dia memilih tetap kerja esok hari dengan risiko penyakit yang sangat mengancam nyawa, atau dia tetap dirawat dengan risiko juga karena namanya juga karena penyakitnya sudah kompleks, risiko istilahnya kematian itu juga tetap tinggi. Sementara
kalau dia dirawat, otomatis penghasilan dia esok hari akan hilang. Kalau dia menolak rawat juga, dia akan kena penalti minimal 2 juta lebih tadi, karena harus berlaku sebagai pasien umum. Ya, inilah pilihan yang sulit yang diambil oleh pasien, tetap akhirnya minta berobat jalan. Dan sebagai tenaga medis, kita harus menghargai keputusan pasien ya. Apapun keputusan pasien, ya kita harus menghargai, tidak bisa memaksakan semua harus ikut dengan kita semua. Yang penting sudah ada surat inform consent, istilahnya penjelasan bahwasanya pasien sudah mengetahui apapun risiko yang akan dia derita nanti ketika dia memutuskan untuk berobat jalan. Dan semoga kita doakan bersama pilihan pasien tersebut adalah pilihan yang terbaik menurutnya. Demikian sobat sehat semua, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah ini. Terima kasih. Salam sehat Indonesia.